Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai wajib tahu 5 janji Allah bagi yang sholat subuh tepat waktu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu sholat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Di antaranya, 1. Pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku, dengan demikian berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah
akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Lalu yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berdain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibandingkan keutamaan sholat wajib lainnya. Nah, saudara-saudariku, kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibandingkan sholat wajib lainnya. Kemudian yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Dan yang kelima, dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua senantiasa
bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.